Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tunas Bumi, ketemu lagi bersama kita sahabat Tunas Bumi di konten pertama ya Pak. Konten pertama kita nih, di konten pertama ini kita akan memperkenalkan channel Tunas Bumi dan apa sih yang melatar belakangi lahirnya Tunas Bumi ini, dan siapa saja sih yang bergerak di belakang channel Tunas Bumi. Baik, kita sekarang sudah berkumpul satu meja, orang-orang hebat di belakang layar Tunas Bumi, penggerak, promotor Tunas Bumi. Di sini kita berawal dari Akang sebelah kiri dulu. Silakan Kang, perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Aib Saifuddin, menjabat sebagai Bang Sampah. Bang Sampah. Baik, ingat Kang EF panggilnya. Nah, selanjutnya di kiri kedua. Halo teman-teman, nama saya Malik. Sebagai apa Kang Malik? Saya sebagai apa ya? Sebagai rekan-rekan dari Tunas Bumi. Masih dirahasiakan. Penasaran kan? Pantengin channel Tunas Bumi. Nah, satu lagi teman-teman yang paling berkiprah di dunia Tunas Bumi. Silakan, saya tidak akan memperkenalkan langsung, biar Bapak sendiri akan. Jadi harus mandiri ya. Harus mandiri. Jadi memperkenalkan diri Kalau saya sendiri, perkenalkan ya. bahaya gitu. Nama saya Aris Menendar. Saya di sini sebagai Ketua Karang Taruna Bina Bakti Mandiri. Jadi saya langsung buka. Jadi tidak penasaran lagi. Langsung dibuka. Tadinya biar nunggu 10 menit gitu Pak. Jadi langsung aja Pak. Jangan lama ya. Nah, jadi sebagai Ketua Karang Taruna Bina Bakti Mandiri. Nah, kita langsung berarti udah kebuka kan. Pak Aris ini sebagai Ketua Karang Taruna Bina Bakti Mandiri. Oke teman-teman, tadi kita di awal sudah membahas tentang lahirnya Tunas Bumi. Nah, kita lanjut ke Pak Aris sebagai Ketua Karang Taruna. Mengapa Tunas Bumi ini lahir, dari mana lahirnya, kenapa kok bisa lahir gitu? Yang melatar belakangi ini semua apa sih Pak Aris gitu? Jadi channel Tunas Bumi ini merupakan salah satu program dari sejarahnya aja dulu ya. Sejarah kok bisa lahir Karang Taruna Bina Bakti Mandiri. Nah, supaya lebih tahu gitu ya perjalanannya, kita mulai dari Karang Taruna Bina Bakti Mandiri. Jadi Karang Taruna Bina Bakti Mandiri ini lahir tahun yang lalu, tepatnya di 26 Mei 2019. Wow, 1 tahun ya sudah melahirkan Tunas Bumi loh. Nanti kita melahirkan apa? Lanjut Pak Aris. Jadi Karang Taruna Bina Bakti Mandiri ini lahir dari sekelompok pemuda ya. Domisilinya ada di Ciwaru. Ini termasuk nggak Pak? Sudah termasuk. Oh, termasuk. Ini hanya Pemuda, segelintir orang saja. Oh, masih banyak di belakang Masih layar. banyak di belakang Luar layar. biasa. Tepuk tangan. Saya pemuda ya. Ini pemuda juga. Pemuda juga, Mas. Yang jauh pemuda saya mungkin. Oke, lanjut Pak Aris di pembahasan yang tadi. Jadi Karang Taruna Bina Bakti Mandiri itu lahir dari sekelompok orang yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi ini merupakan wadah lah untuk pemuda-pemuda, tepatnya di Pemuda Ciwaru. Jadi ini untuk mewadahi beberapa kegelisahan. Nah, pendapat pemuda gitu ya. Apakah dipilah atau semua pemuda Pak Aris tampung untuk di wadah ini? Jadi Karang Taruna ini terbuka untuk semua pemuda gitu. Jadi supaya si pemuda ini punya kegiatan untuk mengeksplor dirinya, dia minat di bidang apa. Jadi tujuannya kan sesuai dengan namanya, Bina Bakti Mandiri. Benar. Kita mewadahi pemuda untuk membina, bukan berarti kita sudah yang paling baik gitu ya. Sebenarnya kita bekerja bersama-sama untuk membina bareng-bareng nih pemuda yang ada di Ciwaru supaya bisa berbakti ke kampung halaman ya. Nanti ujungnya adalah pemuda yang mandiri. Menarik kan? Jadi Karang Taruna ini hadir untuk menampung kegelisahan para pemuda gitu. Jadi
Jadi nggak ada pilihan nih. Pemuda mana, kegiatannya apa, nongkrong di mana. Ya. Pokoknya pemuda kampung sini ditampung. Bahkan kampung luar pun kalau ada ditampung juga. Memang ada. Campur juga. Memang ada. Memang ada. Contohnya Mas ya. Lah, Mas, saya orang pembaca mana? di sini. Oh, Mas ya. Enggak, memang ada dari. Ada. Banyak. Pokoknya ada. terbuka lah ya, open. Nah, itu kan tujuan ya, tujuan. Selanjutnya setelah tujuan kan satu tahun ini berarti sudah ada kegiatan yang sudah dilaksanakan. Oh, jelas. Kegiatan yang sudah dilaksanakan apa saja? Terus yang belum terlaksana apa? Silakan Pak. Supaya lebih apa ya, tahu perjalanan Karang Taruna Bina Bakti Mandiri, kita bahas satu-satu ya. Oke, siap. Jadi kegiatan Bina Bakti Mandiri ada yang bersifat rutinitas, gitu ya. Ada juga yang memang sudah jadi program tahunan, atau ketika kita melihat sesuatu yang bisa kita angkat dan akan bermanfaat Peluang. untuk pemuda, kita akan laksanakan secara langsung, gitu ya. Nah, yang pertama yang menjadi program kegiatan yang sudah dilaksanakan itu ada Kampung Ramah Lingkungan. Kampung ramah lingkungan seperti apa itu? Jadi Kampung Ramah Lingkungan itu kita masih di kelas pratama. Jadi kalau disebut awal ya memang awal. Jadi di Kampung Ramah Lingkungan ini bergerak seperti namanya berarti di lingkungan, tapi akan berkaitan dengan bidang-bidang yang lainnya. Nah, ini tingkat media ini dibawa ke tingkat kabupaten kota atau Pratama, Pak. Pratama itu berarti hanya Ada yang paling dasar, nanti Paling- setelah Pratama nanti ada medianya. oh gitu. Nanti utama. Ya. Oh, baik. Nah, jadi di Kampung Ramah Lingkungan itu kita mengemasnya nanti di situ ada memang untuk lingkungan sekitar, terutama misalnya di yang paling kecil misalnya di rumah. Nanti di rumah itu harus ada tanaman obat keluarga. Oh, gitu ya, pori. Terus ada bioporinya. Terus bahkan bisa menghasilkan pupuk organik cair, ya. Itu dihasilkannya dari limbah rumah tangga. Oh, berarti bukan cuma ikut pemuda yang berarti masyarakat pun dilibatkan ya. Ya, tapi kita juga nanti di situ tidak hanya tanaman obat keluarga ataupun nanti ke bidang pertanian ya, tentunya menghasilkan pupuk tadi itu, tapi juga kita mendukung untuk ketahanan pangan keluarga. Misalnya kita di Kampung Ramah Lingkungan itu sudah mengaplikasikan yang namanya budik damber. Apa budik damber? Budidaya ikan di dalam Ini yang Ember. sedang ramai, Ember. yang sedang ramai dibicarakan sama netizen di YouTube juga banyak teman-teman. itu kita sudah setahun yang lalu sudah laksanakan. Wah, ketinggalan Di kita bawah. berarti. Di dalam ember itu ada ikan lele, nah nanti airnya bisa dimanfaatkan. Di atasnya kemarin kita sudah Kangkung. gunakan tanaman kangkung. Wah, boleh saya yang coba di rumah lah. Mm-mm. Baik, tadi selain KRL udah ya udah cukup. Ya. Yang lain lah yang Nah. sudah dilaksanakan selain KRL. Selain KRL kan di Karang Taruna Bina Bakti Mandiri, sesuai dengan tadi yang saya sudah sampaikan, nanti supaya lebih ke arah puncaknya yaitu menjadi pemuda mandiri, kita juga ada bidang wirausaha. Nah, Karang Taruna Bina Bakti Mandiri sudah melaksanakannya dari bulan Oktober kemarin. Kita sampai di tahun ini kita sudah punya 2 warung. Nah, kita Warung. mempersiapkan 1 warung lagi nih. Nah, warung ini dalam bentuk apa warungnya? Jangan-jangan warung-warung sesuatu. Warung remang-remang. Iya, banyak kan? Tidak. Oh, Tapi tidak. yang pemuda suka, Pak. Nanti saya akan laporkan nih ke pihak yang berwajib ke warung Jadi warung yang pertama kali kita garap itu ada warung kopi. Jadi Oh. itu kita bisa berdiskusi sambil menikmati kopi dan lain-lain. Nanti di situ bisa jadi wadah lah untuk berkumpul pemuda gitu. Nah, di tahun 2000 ini sudah dilaksanakan juga. Itu lebih ke arah untuk kebutuhan sehari-hari. Ada aksesoris HP, ada Wah. pulsa, ada bensin di Wah. situ. Bahkan sekarang sudah berkembang jadi Gas. ada gasnya, ada akuanya. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari nanti di situ bisa ada juga. Wah, jadi agen saudara-saudari. Iya, nanti ada material mungkin. bisa jadi bisa. Saya bangun sendiri, Mas. Semoga aja. Ini baru 2 ya. Rencana kan saya nanti bangun rumah. Kita mau Karang Taruna. Gitu.
Yang ketiga itu ada pelatihan komputer. Wah, luar biasa. Nah, kita di pelatihan komputer itu kita jadi mengkaryakan beberapa pemuda yang memang sudah ahli expert lah gitu ya, untuk mengajarkan ke anak-anak. Jadi tutor nanti dia. Jadi tutor. Jadi si tutor ini nanti akan mengajarkan ke anak SD, ada anak SMP sampai ke anak SMA. Tetapi pemuda juga kita bisa adakan kelasnya, bisa untuk Photoshop dan yang lain-lainnya. Jadi nanti si keahlian di bidang komputer ini bisa menambah jam belajar di luar sekolah. Wah, manfaat banget Gitu. Nah, selain yang tadi masih ada yang sudah dilaksanakan. E-commerce tuh Pak ya, penggunaan e-commerce. Kamar itu bentuknya apa tahu? Jadi nanti kita mengumpulkan beberapa orang yang berminat untuk membuka wirausaha tapi secara online. Gitu. Nah, nanti kita ada di beberapa toko online lah gitu ya. Kita kasih kelasnya dulu bagaimana cara membuka toko online tersebut, bagaimana untuk Itu sudah terlaksana atau belum? Udah ada. Sudah ada. Kalau teman-teman sering belanja online ya, terutama pakaian luar, pakaian dalam belum. Kalau suka pakaian fashion, ya dicari di beberapa toko online yang hijau, yang merah, dan yang orange. Nama tokonya apa, Pak? Nama tokonya Vigo Fashion Store. Vigo Fashion Satu Satu Store. lagi Nurul Fashion. 2. Ada lagi toko 3. toko jam tapi Bangkar. Kebetulan orangnya di belakang layar. Bangkar itu maksudnya namanya Bangkar. Tuh payu, gak laku. Gen Store. Oh, Gen ini toko jam. Oh, gitu. Ternyata dia lupa nggak ada jamnya yang mau dijual, nggak jadi. Tapi yang udah jalan 2 berarti. Yang udah jalan 2 Udah sampai sekarang. Cuman kemarin memang sempat terkendala corona ya. Nah, itu Di, juga ya. pasokan bahannya terkendala. Nah, iya. Kan dari ngambil dari Tanah Abang ya. Tapi memang terkendala. Tapi rencana mau diseriuskan Yuk, lanjut. gitu. Nah, Pak Aris tadi kan sudah terlaksana, kira-kira bayangan Pak Aris yang belum terlaksana, angan-angan Pak Aris selama mendirikan Karang Taruna ini, bahkan menjelma menjadi Tunas Bumi ini, apa sih yang belum tercapai cita-cita itu? Ini juga nih yang perlu diketahui gitu ya. Jadi cita-cita besar kita ada satu, Apa itu? untuk menampung semua kegiatan yang ada di Karang Taruna itu rumah pintar. Rumah pintar, bentuk rumah pintar dan aplikasinya seperti apa, terus untuk siapa rumah pintar itu? Nah, jadi rumah pintar itu diperuntukkan untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai ke pemuda. Nanti di situ ada bidang wirausaha seperti apa di ekonomi gitu ya, untuk bidang ekonominya. Bentar, rumah pintar ke bidang ekonomi. Rumah pintarnya dalam bentuk apa dulu nih, Pak? Saya belum paham. Nah, jadi rumah pintar itu bukan berarti di situ hanya untuk bidang pendidikan saja, Oh, Pak. gitu. Jadi nanti ada skupnya, nanti ada bidang ekonominya, ada ke bidang lingkungannya, ada ke bidang perikanannya, Oh, ada iya. ke bidang pertaniannya. Kalau pendidikan kan jangan ditanya, memang Oh, itu pendidikan. bukunya Edu nanti di wisata situ ada gitu. semua. Nanti ujungnya kita kemas semua jadi eduwisata. Mantap. Gitu. Itu rencana udah ada bayangan tahun berapa atau bulan-bulan ini misalnya, atau akhir bulan tahun ini misalnya? Angan-angan kita kita lakukan secara bertahap gitu ya. Kita akan bergerak di bidang ekonomi dulu dan lingkungan. Nah, nanti setelah itu kita di tahap selanjutnya, di tahap pertama itu 2 ya. Nah, nanti di tahap selanjutnya ada bidang pertanian, perikanan, dan pendidikan. Nah, sementara untuk rencana pembangunannya kita inginnya tuh dilaksanakan di tahun ini gitu. Tahun ini semoga ya, kita tunggu teman-teman. Amin. Doakan lah, nanti kita bisa berkunjung ke rumah pintar. Nah, yang angan-angan yang kita untuk mendirikan rumah pintar, sebenarnya ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung si rumah pintar ini. Salah satunya bidang pertanian. Di bidang pertanian kita sudah ada 2 lahan yang kita garap. Pertama untuk sayuran, yang kedua untuk tanaman hidroponik.
sudah dilakukan. Nah, si lahan-lahan ini nanti akan mendukung rumah pintar di sebelah mananya, gitu kan? Nah, nanti ketika rumah pintar itu didirikan, nanti di situ ada demplotnya. Nah, untuk melihat langsung lahan yang memang dimanfaatkan secara ekonominya, nah, lewat hidroponik sama si lahan pertanian ini. Baik, Pak Aris tadi menyinggung masalah tentang pengelolaan sampah di awal. Nah, sampah ini di sekitar kan sudah pasti kan ada apa ya yang terbuang lah, sisanya makanan, pemanfaatan harus jelas gitu ya. Tentang sampah tersebut, apakah sudah ada penanganan khusus di lingkup yang digerakkan oleh Karang Taruna yang gitu teman-teman? Nah, kalau untuk sampah kan itu masalah lingkungan ya, itu sudah kita laksanakan dari tahun yang lalu. Tadi saya belum sebutkan ya, lupa ya. Nah, nanti kita bisa bongkar. Kebetulan nanti di sini ada manajer bank sampahnya, ada Kang Eep ya. Kita dikenal Jadi ya. nanti dari kampung ramah lingkungan itu sebenarnya sudah ada bank sampah. Bahkan alhamdulillah nih ya, di tahun 2019 yang lalu kita mendapatkan penghargaan di Kabupaten Bogor itu sebagai kampung ramah lingkungan yang pengelolaan sampahnya itu nomor 1. Kenapa kok bisa nomor 1? Dilihat dari apa itu? Karena ada nomor 2 Pak. Ya, siapa Nanti bisa langsung dibongkar. Berarti pengelolaan cara pengolahan di sini bagus tuh, Pak? Ya, alhamdulillah. Nanti jadi si sampah itu kita jadikan bukan sebagai masalah, tapi kita jadikan itu untuk bisa jadi sumber ekonomi juga. Jadi hepeng. Jadi hepeng. Baik. Cuan. Jadi dampaknya kita minimalisir, itu bisa berfungsi untuk ke apa? Jadi bahan bakar ada, jadi untuk alat kesenian ada. Nah, nanti bahkan bisa bermanfaat juga tidak hanya untuk Karang Taruna, tapi untuk masyarakat. Baik, tadi sini udah ada manajer bank sampah. Ya. Saya akan bertanya kepada bank sampahnya. Kang F? Ya. Iya. Bener kayak ini manajer bank sampah. Iya. Manajer bank sampah. BSC ya. Oh. B apa? BSC. BSC. Iya. Baik. Saya mau tanya saldo bank sampah. Kang F nih ada berapa kira-kira? Untuk saat ini karena udah pencairan ya pas Wah, udah pencairan. Mas. Saat ini kita megang 720-an 720 jutaan maksudnya. ribu. Baru sebulan. Keren loh, udah 710. Saya Kan kemarin cari yang sampah. tahun udah dibagiin Mas. Oh, udah. Keren. Kang F, sana kabarnya di sana Kang. Nah, tadi kan Pak Aris sudah menjelaskan bank sampah dan bahkan sampai menjadi juara satu pengolahan sampah terbaik Kabupaten Bogor. Alhamdulillah. Kira-kira kendala apa saja yang Kang Ayep alami setelah pengolahan sampah tersebut, bahkan untuk menjadi juara di pengolahan sampah terbaik Kabupaten Bogor? Kendalanya untuk Pasti apa dong ya? ada. Ada pasti. Nggak langsung dapat juara gitu, nggak langsung ada saldo, pasti lelah. Dan harus rela mungkin ya. Dulu ya, kan modal dulu ya. Modal dulu. Oh, ada modal? Ada ya. Oh, silakan bicara modal. Kita kan masih sendiri ya. Masih sendiri maksudnya? Kita masih ya gimana ya? Belum ada dukungan. Oh, dari masyarakat gitu. Secara dana. Oh, secara dana. Siap. Jadi kita mandiri aja ya. Siap, Terus siap. semangat aja dulu. Tapi alhamdulillah kan kita sekarang sudah punya gudang bank sampah ya. Udah Udah, ada modal. udah ada. Udah ada. Ada mobilnya juga. Nah, mobilnya yang Rubicon dari mana ini? Mobilnya Rubicon? Rubicon, tapi rodanya 2. Bisa ada kaki. Gerobak. Main dulu biar dia tahu. Oh, udah. Ada kali di sini. Ntar di episode selanjutnya kita bahas dah. Rubicon. Belum Saya tahu soalnya kita pernah ya, belum tahu ya. ke Geleng Mas. Kaki ini. Kok bisa? Saya sekali-kalinya ikut ke Geleng Mas. Oke, menarik Kang Ep. Kayak sampah yang diolah diantaranya jadi sampah apa aja saja? Plastik, kaleng, besi, aluminium dan Nah, yang kaleng dijual ini juga. saya menarik ini kaleng diolahnya kayak gimana Kang Ep? Soalnya nggak pernah saya ngolah kaleng kayak misalnya kalengnya dibikin Kalau apa? kaleng Dibikin kita, kritik misalnya. ya kaleng kita langsung jual aja ya. Oh, langsung dijual di karena- kilo. iya. Maaf nih Kang Ep nanya nih. Kaleng kan kalau saya tahu kan harga dus berapa, misalkan Iya. harga plastik itu agak mahal gitu.
Nah kaleng ini apa ada harganya? Kan orang bilang, bukan kaleng-kaleng nih, berarti mahal dong. Kaleng-kaleng ya. Ya. Kaleng kan cuma jenis doang, kaleng udah. Ya, Nah, saya pengen tahu nih, kita bongkar di sini. Harga kaleng per kilo berapa duit? harga kaleng. Saat ini kan lagi musim pandemi ya, lagi turun harganya. Oh, ngikutin Iya. kaleng juga. Iya. Berarti bukan kaleng-kaleng, enggak, bukan kaleng-kaleng lagi, gimana sih? Jadi berapa? Sebutkan saja langsung. 1000-an. 1.000 per kilo. Iya, 1000 per kilo. Lumayan juga ya. Lumayan ini gembel elit gini-gini. Makanya. Ya, Itu yang lagi turun. Iya. Kalau lagi normal lah, normal. Ya 1.500 atau sampai 2.000-an dah. Nyampe perbandingannya hampir 1:1 gitu. Iya. Luar biasa. Gembel elit Mas. Gembel elit ya. Gembel elit. Gembel yang menghasilkan sesuatu. Luar biasa. Kayaknya pasti bujang. Saya nanya serius. Pertanyaannya horor. Bukan masalah horor, enggak, maksud saya kok semangat banget gitu. Iya, masih Semangat bujang. banget gitu. Masih Biasanya kan orang yang semangat banget ada dukungan dari istri, dari anak-anak, dari Orang keluarga. single ya. Tapi bukan promosi nih ya. Bukan dipromosin. Luar biasa, pemuda. Bener pas banget Pak Aris ya. Wadah ini untuk anak muda yang ingin siap terjun di dalamnya, sosial dan lain-lain. Jadi terbuka. Di antara kayak ini masih bujang tapi siap terjun dan peduli terhadap sampah gitu. Sampah bukan kayak Iya. bukan. Nunjuk ka urang. Ada pesan nggak buat orang-orang yang tidak peduli sampah? Pesan-pesannya dari saya ya. Biasanya kan sampah itu masalah kita semua. Cobalah Anda ganti masalah itu masalah dirimu sendiri atau diri kita sendiri ya. Situ aja. Oh jadi Sampah itu masalah bagi kita lah. sampah itu masalah bagi kita. Iya, bukan untuk bersama. Boleh, betul. Jadi jangan mempermasalahkan sampah. Sampah lu ya sampah lu gitu ya. Sama kita ya sama kita. Itu aja. Ya, sendiri ya. Karena kan sampah itu milik bersama, sampah itu masalah bersama. Oh, sampah Iya. itu masalah bersama. Kecuali sampah itu masalah kita, nah, sampah itu masalah saya gitu. Oh, gitu. Baru Ngerti ya? peduli lagi Ngerti aja. lah pokoknya. Oke, baik, makasih Kang Ep. Paris. Nah, kita lanjut ke pembahasan awal tiga tadi. Nah, Mengapa kok lahir Tunas Bumi gitu? Apa sih, siapa sih orang yang mengutak-atik kok bisa memunculkan apa dari Karang Taruna apa tadi? Bina Bakti Mandiri hingga melahirkan Tunas Bumi gitu. Wow, ini menjadi glow dan menjadi buana banget gitu. Nah, jadi kan ini jadi satu program kegiatan Karang Taruna Bina Bakti Mandiri juga yang mau diwujudkan gitu ya. Gitu. Yang ini ceritanya kita menangkap sesuatu yang ada peluangnya gitu ya. Kita banyak kegiatan tapi kita dari segi dokumentasi masih kurang. Oh, dokumentasi. Itu yang pertama ya. Nanti kita bisa mendokumentasikannya melalui akun ini gitu ya, menjadi Tunas Bumi. Jadi yang pertama itu, yang kedua lewat Tunas Bumi ini kita juga bisa mengedukasi. Oh. Nah, terutama untuk pemuda gitu ya, khususnya untuk masyarakat secara umum. Kita mulai mungkin bisa dari anak-anak sampai ke orang tua. Nah, menarik nih. Itu kan mungkin Pak Aris dan teman-teman, Pak Aris di Ketua Karang Taruna dan merangkap sebagai dosen di salah satu universitas. Saya buka. Karena sebelum saya konfirmasi di depan ini, saya sudah baca-baca artikel tentang dia. Nah, apalagi misalkan ini kan berkiprah di bank sampah. Nah, ini saya nggak tahu nih. Nah, ini kan nggak mungkin kan ngolah apa sosial media, tiba-tiba pasti ada orang di balik layar ini yang ngutak-ngatik sosial media. Kalau untuk channel Tunas Bumi ini kan butuh kemampuan di bidang IT ya, untuk videonya ataupun untuk segala hal yang berkaitan dengan Tunas Bumi ini. Nanti bisa ditanyakan langsung ke Siapa ya? Langsung ke Bapak ini. Jadi ini orangnya Bapak ini ya. Bapak ini. Jadi Bapak anggap saya apa dari tadi Pak? Pat bunga. Wah, tadi kan saya nanya suruh perkenalan, Bapak nggak ngomong. Dirahasiakan. Jadi nanti ke apa kita bisa bongkar semuanya Tunas Bumi ini nanti melalui Bapak ini. Iya, nanti apa yang tadi dirahasiakan oleh Pak Malik nanti bisa ketahuan di sini. Oh, Bapak Malik kenapa namanya. Bang ngomong tadi? Ngomong langsung. Saya mau ngomong Pak. Oke, baik. Tapi Boleh Bapak langsung tanya. Oke. Ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya.
lahirnya Tunas Bumi melalui rahim Karang Taruna Bina Bakti Mandiri bersama Bapak Malik. Ternyata ini orangnya ditanya. Ini silakan Pak Malik, kenapa sih? Ini serius nanya nih. Serius, kenapa kok bisa jadi Tunas Bumi gitu? Lahir dari rahim Karang Taruna Bina Bakti Mandiri. Ya itu tadi. Bina Bakti Mandiri itu kan sebuah organisasi yang saya rasa sudah cukup banyak pergerakannya, Mas. Kemudian Maaf, saya lahir dari suku Sunda. oh, Mas. Kang ya. Boleh. A juga boleh. Jadi gini, Kang, ulangi lagi, Kang ya. Siap. Jadi si Bina Bakti Mandiri ini kan pergerakannya sudah lumayan ya, banyak. Kemudian ya saya rasa manfaatnya pun sudah dirasakan juga gitu. Tanpa mengecilkan lembaga yang lain kan. Tapi untuk di bidang pemudaan khususnya di daerah Ciwaru ini ya menjadi sebuah wadah yang cukup bagus. Kemudian di dalam Bina Bakti Mandiri kebetulan saya juga di dalamnya kan. Kami visinya udah bulat dari Bina Bakti Mandiri itu, jadi ingin memberikan manfaat lah. Instruksi dari Pak Ketua juga misalkan, ketuaan Bapak tuh ya ingin si Bina Bakti Mandiri ini menjadi wadah yang menularkan berbagai kebaikan yang ada di dalamnya. Semacam penyakit gitu ya. Kalau penyakit kan konotasinya jelek. Oh ya, siap. Nah, ini kan Manfaat lah. yang jelek-jeleknya silakan dibuang ya kan. Oke, Kang Soleh juga kan kalau ke mana? ke masjid Oh, iya. saya lihat banyak sendal di rumah koreksi. Ya itu bukan. Itu juga sih, bukan. Kan tangga saya itu. Nah, kayak seperti ini lah. Seperti Kang EF. Ditenjo aja atau saya misalkan. Kalau Pak Aris mah udah terkenal lah. Karena Jangan memang ditanya, Pak. Pak Aris mah wah ini ganteng. Oh, ganteng doang. Kalau saya sama Kang EF ya mungkin jarang orang yang kenal kan. Tapi bukan sampah juga kan? Ya bukan lah. teman-teman. Kalau kami itu kan apa ya? Suka ada terdengar samar-samar suara, tapi kurang terkenal. Nah, berarti ya kesalahan ada di mana? Oh, Saya pikir. Nah, paham saya dari sini. Bukannya kami mau terkenal orangnya, Paham, maksudnya pergerakannya. Bener. Ketika sebuah pergerakan dalam, mohon maaf, dengan modal yang kecil, ketika dibuat skalanya besar, dia saya rasa fungsinya akan sedikit berkurang dengan modal yang kecil. Nah, hemat kami setelah berembuk berdiskusi, kami mengambil kesimpulan bahwa gerakan yang kecil lebih baik diperbanyak, bukan diperbesar. Artinya ketika kami menganggap gerakan kecil ini bagus, kami lebih memilih untuk gerakan-gerakan ini diperbanyak di tempat-tempat lain daripada diperbesar. Karena tadi kendala tadi dananya, belum lagi memang ini tidak bisa menjadikan sebuah profesi kan. Betul. Kita juga ada kegiatan di luar dan itu sangat beresiko ketika dibuat skalanya menjadi lebih besar. Nah, tujuan itu nyambung kepada tujuan dari dibangunnya Tunas Mandiri ini. Ketika waktu kita yang terbatas dan segala macam. Seperti misalkan berbagai inovasi dari bank sampah dan Karang Taruna Bina Bakti Mandiri. Selain bank sampah kan ada juga Sidalang, Kang ya? Iya, Sidalang apa? itu Sidalang. turunan dari bank sampah. Dia Oh, ada turunan. iya, selain barang-barang sampah itu dijual, ada juga Bukan yang ya? dimanfaatkan ulang yang tadi Bapak bahas, yang tadi Pak Aris bahas, Atau yang si menjadi dalang itu akronim dari apa sih? kreasi daur ulang. Oh, Jadi seperti yang jadi bahan bakar. oh iya. Kami di Bina Bakti Mandiri dan Bank Sampah Ciwaru, si dalangnya berhasil membuat ketika semua limbah bisa dijual, ketika ada dari rumahnya mengeluarkan, di sini kan banyak pabrik dodol nih. Oh, itu Kan pengepul tidak mau membeli ampas kelapa, Nah. Kang. Akhirnya berinovasi dengan dasar keilmuan yang baik dari Pak Aris di bidang pertanian, ada juga Mas Dwi pertanian juga, kemudian dan teman-teman dari berbagai hasil penelitian, dibuatlah sebuah inovasi berupa apa Pak namanya? Arang dari ampas kelapa. Briket. briket. Jadi dibakar itu ya? Semacam Ya, jadi bahan bakar. Kemudian terakhir ada baru kami membuat sebuah destilator dari kayak ini nih. Ini kan dijual nih.
si plastik ininya tuh nggak laku mang ya. Iya, enggak lah. Yang mana? Yang mana yang Yang jalan? ini yang plastik ininya, jadi punya Nah. saya nih dibongkar. Iya sih mas. Gimana berarti? Bentar nih, bentar. Nah ini nih, ini yang nggak laku mas. Enggak, kalau di kampung-kampung saya anak-anak pada ngambil ini dijual sama ininya. Nah harganya yang beda mang. Oh. Coba tanya lagi deh sama Mang Aep. harganya. Kenapa kok bisa beda, Bang Aep? B sama kuda. Iya, Bukan. Ini masalah tadi sampah plastik. Ini sebotol ini juga beda sampah Beda. ternyata. Iya. Coba Ada 2 jenis ya. Nah, ini kan bening putih ya. ke pemirsa biar Ini ya. pas. Nah, ini sama seperti ini kan beda. Ini yang maksudnya warna, ini putih atau bening. Kalau ada ini, Nah, ini kotor. jadinya kotor. Kotor, kalau ini Harganya kotor. beda. Kalau Solusinya. ini dibersihin, bersih namanya, beda lagi. Di kilo harganya. tanpa ini. Iya. Hilangin yang warna kuning Harganya ya. bisa meningkat. Harganya bisa meningkat kalau bersih tanpa ini. Nah kami kan akhirnya teman-teman terutama Mang Aep dan rekan-rekan di bank sampah tuh sering sebelum dijual untuk menambah operasional tuh kan kami rela dengan rela nih tiap malam nih ngulisin ini. Ininya udah dijual, ini kan nyisa nih. Nah, kemana tuh? Dikubur nggak bisa. Ya kan bukan mayat. Iya dimakan. Bukan Akang mau makanan, makan. bukan makanan, nggak mau. Jadi Akhirnya jual. mikir kan, baca-baca artikel, kemudian percobaan, nonton YouTube. Oh, dikini. Saya kalau nonton YouTube nggak nonton Atta Halilintar mas. Oh. Kok ngebahas ke sana? Hah? Kenapa ngebahas itu? Kuotanya nggak cukup. Oh, dimaklum. Jadi Jangan dimanfaatkan bertindak dengan sendiri. Paham. nonton ini. Ada berbagai inovasi. Kita coba kan. Jadi Kita apa? coba. Jadi makanan kah? Nah akhirnya hasilnya kemarin terakhir menghasilkan sebuah cairan kok ya Betul. yang setara solar, bensin dan minyak Wow, tanah. boleh. Tapi ada juga gasnya, Pak. Ada gasnya di akhir. Itu bikin mesinnya apa dibakar atau gimana? Itu dibakar. Dibakar. Tapi bukan secara langsung dibakar. Nantilah ada kita buat segmen khusus dah. Oh, siap. Kita yang tunggu ya. penasaran biar Kita tunggu. penasaran. Pokoknya sekarang tanya ini manfaatnya apa? Pokoknya dari kok bisa sekarang beda modal nih? dulu dah duit. Soalnya harus pakai duit kalau bikin Destilator. Ini destilator. pertanyaannya udah ada, Barangnya ada. Ada. masih bisa dipakai. Bisa. Masih bisa. Kenapa harus ada duit? Jangan harus beli kan. Oh, Maksudnya kayak ada selang, pipa. tapi udah ada kan barangnya. Ada. Tapi kalau nanti kita mau review itu bisa. Iya bisa nanti di channel Kita tunggu. Tapi tidak hanya kita yang memanfaatkan destilator. Kita Siapa? sudah melakukan kerjasama juga ya, Pak. Iya dengan SMP. Sampai mana, Pak? SMP Negeri 1 Tenjo. Oh, jadi yang mengolah dia mereka. Ya kita tularkan, mereka buat percobaan sendiri. Akhirnya mereka ikutkan lomba karya ilmiah. Wow, luar biasa teman-teman. Nah, kembali ke tunas muda. Tunas Nah, muda, sorry. nah ini tuh nyambung. Tunas muda. Itu relate sama Tunas bumi. apa kenapa dibentuknya tunas bumi ini. Saya rasa kan pergerakan seperti ini sebenarnya sudah banyak di tempat-tempat lain. Cuman masalahnya sama, dokumentasinya yang kurang. Terima Kalau Akang sadari dah, kalau Akang sadari media sosial ini sekarang sudah menjadi sebuah kebutuhan. Nah, tuh. Akang berapa kuat nggak sehari nggak pegang handphone, Gua nggak kuat. kemudian nggak buka Bangun tidur media saya sosial. langsung gini, gitu. Nah, itu kan sebuah, kalau saya anggap itu sebuah ladang yang sangat luas yang bisa diisi oleh siapapun. Nah, ketika yang saya akan lihat di dalam ladang itu apa isinya? Kebanyakan kan konten-konten hiburan. Betul. Bukan salah penonton, karena memang orang-orang seperti akang-akang ini tidak menempatkan diri di sana sehingga tidak terlihat oleh orang-orang. Sehingga dan akhirnya apa yang menjadi tujuan akang-akang ini tidak bisa diikuti oleh para penikmat media sosial. Nah, tujuan kita di sini untuk hadir di sana supaya menjadi pilihan tontonan yang akhirnya memberikan, bukannya hiburan tidak bermanfaat ya kan, supaya orang Indonesia tidak stres saja kan, Nah, supaya orang Indonesia tidak kelebihan kuota. mantap. Terus. Makanya kita coba hadir memberikan sebuah pilihan tontonan supaya dapat dimanfaatkan di rumah. Si Tunas Mandiri ini Tunas bumi, Pak. maaf, Tunas Bumi mirip ya. Belum sorry. biasa Belum biasa. menyebutnya Oh, berarti iya, ya. iya. Si Tunas Bumi ini hadir untuk sebagai bentuk propaganda kami
kepada masyarakat luas yang lebih luas. Kalau sekarang cakupannya hanya di wilayah Ciwaru, Tenjo dan sekitarnya, kami ingin bukan popularity sebenarnya ya. Kami ingin yang tadi saya bilang, jadi gerakan-gerakan kecil di berbagai tempat yang skalanya lebih luas. Sosial media. Bukan lebih besar tapi lebih luas dengan memanfaatkan sosial media ini. Benar-benar. Ya harapannya ya kami apa yang kami buat bisa dicontoh di tempat lain, seperti ada inovasi budik damber, destilator, kemudian briket arang, kemudian banyak lah ya. Ada lagi misalkan karena apalagi konteksnya- kalau rumah pintar sudah jadi. apalagi kalau rumah pintar sudah jadi. Terlebih nambah Iya. lagi rame. Ke depan kan misalkan kami pun ada bayangan untuk, karena di daerah kami adalah konteksnya tempat produksi dodol dan itu menghasilkan selain ampas tadi sudah jadi briket kan. Nah sekarang untuk mempermudah biaya produksi, memperkecil biaya produksi, kami berpikiran untuk membuat sebuah kompor dari oli bekas. Bukan membuat, sebetulnya merealisasikan di tempat ini, karena memang di tempat lain sudah banyak. Yang diolahnya oli bekasnya apa? Oli bekas menjadi bahan bakar. Oh gitu. Jadi tidak usah beli minyak, tidak usah beli. Olinya nanti dibuat tetap cairan. Bukan oli, maksudnya kan dari destilator. Destilator. Nanti dihasilkan sejenis solar. Solar, gitu. Bahan bakar. Nah nanti hasil dari destilator itu bisa kita jadi bahan bakar. Bahan bakar. Oh gitu. Mengerti saya. Ya, nanti adalah bahasan-bahasan mungkin mengenai destilator, Nah, aja, Pak, kompor, oli gitu. Supaya sebut oli biar pada penasaran. Oh. Saya bingung sebenarnya. Tapi Iya. ngerti sekarang teman-teman. Jadi intinya propaganda dari, nah kan setiap pergerakan kami akan kami upload di berbagai media sosial dengan harapan pergerakan kami ini menular, betul betul. ditularkan. Harus ditularkan, ini bagus banget teman-teman. Pantengin terus Tunas Seperti- Bumi. Ya kami lebih banyak di konten ini sebelum Rumah Pintar berdiri. Dalam perjalanannya kami akan banyak membahas mengenai permasalahan lingkungan, terutama pengolahan sampah, limbah, seperti adanya selain barang-barang rongsokan gembel elit ya kan. Iya, iya. Hampir semua, kalau saya rasa kalau masyarakat sudah mengikuti, hampir semua limbah di rumahnya bisa menjadi nilai ekonomi, seperti nasi bekas ya kan, misalkan yang tidak lupa gitu. Nah, itu Seperti tuh. Akang pasti tuh udah masak nasi di Magicom kan, lupa Basi gitu. 4 hari baru inget. Terus kadang-kadang ya udah kering udah juga. kering. Itu Udah bisa punya- dimanfaatkan jadi pupuk organik cair, dibeli juga oleh bank sampah. Dibikin pupuk. Iya. Nggak dimasak lagi, bikin beras. Udah Mas, jangan nanyanya, ntar saya nggak bisa jawab. Kadang nanti dijelasin jadi sebuah konten baru lah. Jadi dipantengin aja, bahwa harus subscribe. Oh iya, no, sana ngomongnya. Subscribe aja. Selain itu kita merambah ke pertanian kan, mulai ke pertanian. Karena kebetulan di kami ada orang-orang yang kompeten. Bapak Aris ini di dosen Fakultas Pertanian di Untirta. Luar biasa. Tentunya dasar keilmuannya sudah tidak diragukan lagi. Kemudian ada seorang lagi yang kebetulan tidak hadir, Mas Dwi. Bagian Mas apa? Dwi itu lulusan dari sebuah lembaga namanya OISKA yang bekerja sama dengan Jepang. Tentunya sudah tidak ragu lagi dong masalah pertanian. Siap. Wah, luar biasa. Beliau berhasil menanam cabai, melon, jadi duit, Kang. Percaya nggak? Cabe, melon jadi duit. Iya, Nanam cabe nih. iya. Jadi duit. Enggak, dijual dulu, Kang. Allah. Iya kan? Iya benar. Hebat ya? Sorry. Berarti Kurang. dasar keilmuan pertaniannya tidak diragukan lagi. Bener ya. Nah, Tanam. jadi kami ingin berbagai inovasi, ilmu, cara-cara dan mengenai hal-hal lingkungan, pertanian, perikanan, pendidikan akan dibahas di channel ini supaya dapat ditularkan di tempat-tempat lain. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Sebenarnya awalnya tujuannya sederhana, tapi kenapa nggak kita buat besar aja? Awalnya kan seperti ini, misalkan kami membuat harapannya satu kampung Ciwaru ini atau satu desa Tenjo ini memiliki budik damber awalnya nih. Di budik damber di setiap rumah. Ketika kita mengajarkan dari rumah ke rumah kan, wah kan Pak Aris nggak sempet. Oh iya. Pak Aris juga. dari Senin sampai Jumat di kampus, Sabtu sama istrinya sama anaknya, Minggu di bank sampah.
Kang EF apalagi? Oh, jadi curhat. Iya, dia mah ngorek-ngorek sampah tiap hari kan ya. Rumah-rumah ya. Nggak ada waktu kan? Berarti solusinya tadi, Solusinya ya media. lewat ini, orang tiap rumah sekarang ada handphone kok. Bener. Kalau kuotanya saya nggak tahu. Kalau handphone mah saya sering lihat tiap rumah ada kayaknya. Ada. Makanya sekali kita bikin, semua orang langsung Nonton. tahu. Jadi kalau mudah-mudahan. mantengin Tunas Bumi nggak rugi. Nggak rugi. Jadi nanti ada tontonan yang menarik, Ah, tapi di situ ada edukasinya. Ada tuntunan juga ya. Oh, ada tuntunan, ada tuntunan. Ada tontonan, ada tuntunan. Ada tuntunan. Jadi tontonan menjadi tuntunan. Hmm. Di mana lagi kalau bukan di channel Tunas Tunas Bumi. Bumi. Tunas Bumi. Promosi terus ya. Iya, harus channel baru. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dari Ketua Karang Taruna atau dari Kang Malik atau dari Kang F, pelaku aktivis sampah, anjir. Sampah ya. Tapi lemes kayaknya nih. Tapi dia udah punya saldo 700.000. Tapi saldo saya nggak ada. Nanti minta transfer Kang F-nya, mau pulang soalnya. Siap. Aktivis sampah. Gak enak ya, Kang? Nah, Silakan. jadi di channel Tunas Bumi ini akan banyak sekali segmen-segmen yang dibahas, tentunya bisa coba di rumahnya masing-masing gitu ya. Tadi kan karena tontonan menjadi tuntunan sehingga bisa mudah diaplikasikan di grup masyarakat. Jadi mudah-mudahan si channel Tunas Bumi ini bisa mengedukasi Amin. masyarakat secara umum gitu. Nah, jadi kita juga di situ intinya tuh semua kegiatan tuh Karang Taruna Bina Bakti Mandiri, tentunya tadi ada 4 bidang kan ya. Nanti itu akan menjadi sebuah konten yang menarik, bisa diaplikasikan di rumahnya masing-masing gitu. Jadi bisa dinikmati lah gitu. Baik. Nah, ada pesan nggak buat teman-teman untuk men-subscribe? Iyalah, harus subscribe buat teman-teman pemuda, anak sekolah. Ini channel milenial kan ini? Iya dong. Oh, Ini wajib lihat dong. dong, muda semua kan? Kecuali ini berdua. Jadi Mencurigakan. kalau dikategorikan channel ini kan nanti bersifatnya edukatif. Jadi channel pendidikan. Jadi bagi teman-teman pemuda ataupun para adik-adik siswa, iya, silakan pantengin daripada mantengin yang lain ya kan. Lebih baik di sini lah. Atau pantengin channel yang lain boleh. Boleh, nanti rekomendasi. Nanti Ada channel lain? ada. Lahiran Bina Bakti Mandiri juga. wih, keren. Cukup Jadi nggak? YouTuber. Masih ada? Udah. Ya, kayak nih. Ada pesan untuk para pegiat sampah di luar sana. Oke, untuk para pegiat sampah, jangan putus asa, tetap semangat. Lebih baik hidup dari sampah daripada aja jadi sampah. Oke, baik, kita akhiri di pembahasan pengenalan channel Tunas Bumi. Untuk malam hari ini kita sudah ya, Pak Aris. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Sampai bertemu lagi. Baik, saya Saleh Soih pamit undur diri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subscribe Tunas Bumi.